Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pertemuan ini dilakukan di tempat yang terbaik, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini dalam rangka niat yang baik, serta mudah-mudahan juga dengan cara yang terbaik atau perbuatan yang baik, karena kita hadir ke sini bersama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berharap rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna Islam adalah al-istislamu wal inqiyadu. Islam adalah berserah diri dan juga tunduk. Sehingga ketika kita menjadi seorang muslim, berarti kita menjadi orang yang tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengaku muslim, maka kita benar-benar nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ketika Allah membuat batasan-batasan, kita tidak berani melewati, melampaui batasan tersebut. Ketika Allah membuat aturan, kita tidak berani melanggar aturan tersebut dan kita patuh dengan aturannya. Bahkan seorang muslim adalah orang yang mengagungkan apa saja yang Allah agungkan. Seorang muslim adalah orang yang memuliakan apa saja yang Allah muliakan. Ketika Allah menghinakan sesuatu, menghinakan seseorang, kita ikut menghinakan sesuatu atau seseorang tersebut. Inilah hakikat seorang muslim yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang beberapa hari lagi, bila sekarang masuk tanggal 25 Mei,
perkiraan tanggal 1 Zulhijjah adalah tanggal 28 Mei, kurang lebih 3 hari lagi. Di mana ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, selama 10 hari ke depannya adalah hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mengagungkannya. Hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mengistimewakannya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala sebuah amal, pahala ibadah besar kecilnya selain tergantung jenis ibadahnya, selain tergantung juga susah sulitnya, juga bergantung kepada waktu. Ada waktu-waktu khusus di mana amal soleh dan ibadah nilainya lebih besar, walaupun amal itu sama jenisnya dan itu dilakukan dengan waktu yang berbeda. Ibadahnya sama, tapi waktunya yang membedakan, maka nilainya juga beda. Seseorang yang sholat dan membaca Al-Quran di hari biasa, di malam biasa dengan di malam Lailatul Qadar, tentu nilainya sangat jauh, signifikan. Maka ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita ada hari-hari, ada malam-malam di mana amal itu lebih besar pahalanya karena lebih dicintai oleh Allah, kita benar-benar serius untuk memanfaatkan peluang dan momen tersebut. Allah pernah bersumpah di dalam surat Al-Fajr, yaitu ayat yang kedua. Allah bersumpah walayalin ashr, setelah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Para ulama berpendapat lebih kuat, pendapat yang paling kuat adalah 10 hari ini maksudnya, atau 10 malam ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Min hadhil ayyam yakni ayyamul ashr. Tidaklah ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dengan kata lain, amalan-amalan yang lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya adalah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan ketika ada seorang sahabat bertanya dalam hadis tersebut, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Menurut sahabat ini memang, dan juga sebagaimana yang kita pahami, bahwa pahala jihad itu sangat besar. Pahala jihad itu bahkan merupakan dirwatus sanamil Islam, puncaknya amalan dalam Islam. Pengorbanan yang dilakukan seorang mujahid itu begitu besar. Dia harus mengorbankan hartanya untuk senjata, untuk kendaraan perang, untuk logistik, untuk sangu yang ditinggalkan di rumah anak dan istrinya. Pengorbanan dari harta yang begitu banyak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis, meninggalkan kampung halaman, kemudian harus berangkat dengan harta dan jiwanya. Peluangnya adalah menang dengan mendapat pahala, artinya hidup, atau meninggal dalam keadaan menjadi seorang syahid. Maka pahalanya besar. Ketika sahabat ini mendengar ada 10 hari di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama, bahwa amal soleh apa saja yang dilakukan pada hari-hari tersebut, pahalanya lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat ini bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah, atau dengan kata lain, bagaimana Rasulullah kalau dibandingkan dengan pahalanya jihad fisabilillah? Maka jawaban beliau, walal jihadu fisabilillah, tetap
tidak bisa dikejar, disalib, dilampaui pahalanya orang yang berjihad fisabilillah. Lebih besar pahalanya amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu Rasulullah melanjutkan, illa kecuali rajulun atau illa rajulun kharaja bi nafsihi bi malihi wa nafsihi wa lam yarji min dalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya lalu dia tidak kembali lagi. Kalau dengan orang yang mati syahid, maka lebih besar pahalanya orang yang mati syahid. Tapi kalau berperang tidak sampai meninggal mati syahid, pahalanya masih kalah dengan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bagi kita yang memiliki iman, percaya dengan apa yang dikabarkan Rasulullah, tentu hal ini sangat mengembirakan, sangat ditunggu kedatangannya. Dan kita sangat berharap kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberi umur bisa ketemu dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang kurang lebih 3 hari lagi. Inilah hakikat seorang mukmin. Apapun berita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka diyakini, dipercayai. Dan bukan hanya percaya, kalau itu berita gembira berupa peluang-peluang amal, maka dia tidak akan menyia-nyiakan peluang tersebut. Dan begitulah yang harusnya kita lakukan. Kita menyongsong masuknya bulan Zulhijjah dan berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lalu kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang paling ditekankan, yang sebenarnya banyak jenisnya, karena al-amalus shalih ini maknanya luas. Namun yang paling direkomendasikan terutama ada 3. Yang pertama haji dan umrah. Karena haji termasuk juga sekaligus umrah adalah rukun Islam yang kelima dan sangat menggiurkan keutamaannya. Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah yang satu dengan umrah satunya, maka waktu dan hari-hari yang ada di antara keduanya, maka pada saat itu diampuni dosa-dosa di antara kedua umrah. Umrah tahun 2020, kemudian umrah lagi 2025, maka waktu di pertengahannya tadi kita melakukan dosa-dosa, khususnya dosa kecil tentunya, maka otomatis dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maka sebagian saudara kita yang diberi kemampuan baik secara finansial maupun fisik pada hari ini sudah berada di tanah suci, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semoga haji dan umrah yang Bapak Ibu lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudara kita yang sedang melaksanakannya di sana, dan bagi kita yang belum dipanggil oleh Allah ke tanah suci, semoga segera menyusul bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Terus yang kedua, ibadah yang paling direkomendasikan adalah puasa, terutama puasa Arafah. Ada hadis yang umum sebenarnya, puasa tanggal 1 sampai 9, bebas, mau full 9 hari, atau hari-hari di mana di antara hari tersebut 1 sampai 9, atau fokus puasa 1 hari yaitu puasa Arafah. Yang mana Rasulullah menyatakan ketika ditanya tentang keistimewaan dan keutamaan puasa Arafah, beliau menyatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, yang ketiga, tentu amalan yang sangat direkomendasikan pada bulan Zulhijjah yaitu ibadah kurban. Siapa yang memiliki kelapangan kelonggaran rezeki, man lahu sa'ah,
siapa yang punya kelapangan, falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan, kelonggaran rezeki lalu tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Dan ini sebuah ancaman sebenarnya ya. Bukan berarti saya mampu nggak usah kurban berarti nggak usah ke masjid, karena Rasulullah melarang. Salah pengertian. Uang ada untuk beli kambing atau urunan sapi, kemudian tidak melakukannya. Kata Rasulullah, siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tidak berkurban, jangan dekat-dekat masjid, berarti nggak usah ke masjid. Ini tentunya kesimpulan yang keliru. Ini sebenarnya sebuah ancaman. Kalau orang itu diberi kemampuan tidak berkurban, dia nggak layak datang ke masjid, ke musola. Bukan berarti tidak boleh datang ke masjid dan ke musola, tapi dia orang yang tidak layak, artinya harus menjadikan dirinya layak, yaitu dengan berkurban. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap memasuki bulan Zulhijjah di hari-hari awal di setiap tahunnya, banyak pertanyaan seputar fikih kurban, baik yang masuk ke saya ataupun mungkin kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini selalu berulang di setiap tahunnya. Bisa jadi karena lupa, atau mungkin yang tahun lalu yang bertanya si A, yang B belum tahu. Maka pada kesempatan malam hari ini yang secara singkat tentunya, ada beberapa kasus dalam ibadah kurban, atau ada beberapa perkara yang menjadi pertanyaan seputar hukum kurban, dan ini memang harus dibahas agar kita sama-sama punya kejelasan hukum berkaitan dengan boleh tidak boleh ya, bagaimana hukumnya. Nah, ini yang sering muncul terkait ibadah kurban, sehingga saya tidak membahas secara terperinci dalam arti secara keseluruhan fikih kurban, namun hanya memilih beberapa pertanyaan yang masuk seputar ibadah kurban. Selain sebagai individu kita wajib mengetahui ilmunya, yang lebih saya tekankan terutama bagi para panitia kurban yang diberi amanah sebagai wakil sahibul kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang definisi ibadah kurban, al-udhiyah. Definisi ini sangat penting karena menjadi acuan dalam hukum-hukum lainnya dalam ibadah kurban. Saya mengutip saja dari ta'rif kurban atau udhiyah dalam kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Ini mewakili definisi para ulama karena simple, pendek namun mencakup. Definisi dari udhiyah atau berkurban adalah ma yuzbahu minan na'ami fi yaumin nahri wa ayyamit tasriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Kurban itu bukan hanya sekedar menyembelih binatang, karena orang nyembelih binatang ini bisa beragam tujuan. Maka kalau kurban itu apa yang disembelih, yang pertama kriterianya adalah jenis hewan yang disembelih, bukan sembarang hewan, tapi dikatakan minan na'am atau al-an'am atau bahimatul an'am. Yang pertama kriteria yang disembelihnya adalah bahimatul an'am, binatang ternak berdasarkan bahasa asal dari Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Bagaimana orang Arab ketika memaknai kata bahimatul an'am, hewan ternak. Tidak kita pahami hewan ternak sebagaimana yang kita pahami di negeri ini, karena bagi kita yang diternak itu banyak jenisnya. Nah, ini tidak seluas itu. Kembalikan kepada bahasa asalnya, yang dimaksud an'am atau bahimatul an'am itu apa saja. Maka kembali ke dalam bahasa Arab bahwa al-an'am, an-na'am atau bahimatul an'am adalah unta, ya,
atau ibil, kemudian al-baqar yaitu sapi, kemudian kambing ya, dan jenis kambingnya terserah kambing Jawa atau kambing gibas dan kambing-kambing lainnya. Nah, adapun sebagian ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa kerbau ini dimasukkan sebagai kategorinya sapi, diidentikan dengan sapi sehingga boleh orang berkurban dengan kerbau. Nah, sehingga orang yang ingin kurban, jenis binatang yang disembelihnya khusus adalah bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing, tidak boleh selain itu. Walaupun kita mengatakan punya peternakan, yaitu peternakan ayam daging ya, atau ayam apa namanya Pak, horn. Saya punya peternakan ayam, jumlahnya 10.000 ekor, datang ke panitia kurban Masjid Mujahidin setor ayam, lalu mengatakan ini kan binatang ternak, wong saya ternak kok gitu, maka tidak sah kurbannya seseorang yang kurban dengan ayam. Walaupun ayam itu diternak, tidak termasuk bahimatul an'am. Apalagi ternak-ternak yang lainnya, apakah itu ternak cacing, ternak jangkrik, ternak maggot dan lain-lainnya, banyak itu juga diternak, tapi tidak termasuk binatang yang dikurbankan. Sehingga definisinya adalah ma yuzbahu minan na'am, apa yang disembelih dari binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Kemudian kriterianya adalah hari penyembelihan ini tidak sembarangan, karena banyak pilihan hari untuk menyembelih binatang walaupun itu binatang ternak. Maka ibadah kurban khusus, yaitu fi yaumin nahr wa ayyamit tasyriq, yaitu pada hari nahr Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, lalu tanggal 11, 12, 13 yang disebut sebagai hari tasyrik. Totalnya 4 hari. Nyembelih binatang kurban dilakukan pada 4 tanggal tersebut. Ini sudah memenuhi kriteria definisi tadi. Nah, yang terakhir, tujuan menyembelihnya adalah taqarruban ilallah. Ini penting Pak, definisi taqarruban ini. Taqarruban ilallah artinya niatnya ibadah, bukan semata-mata menginginkan dagingnya. Orang menyembelih sapi atau unta atau kambing, bisa jadi niatnya adalah memang karena untuk memanfaatkan, mengkonsumsi dagingnya. Hanya itu saja. Sedangkan kurban bukan hanya memanfaatkan dagingnya dan bagian tubuhnya, tapi juga dalam rangka ibadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi ini penting ketika ada pertanyaan bagaimana hukumnya urunan sapi yang mana salah satu yang urun itu non muslim. Sapi itu maksimal berapa orang Pak pembiayaan? 7 orang. Dan ini real terjadi, benar-benar ada. Ini salah satu perumahan di daerah perumahan Maharani di sebelahnya tol. Jadi bagi yang orang Sidoarjo pasti tahu ya. Itu pernah terjadi ketika panitia mengumumkan urunan sapi, dapat sapi 5 itu sudah lengkap, 7 sampai 5 sapi. Nah yang terakhir cuma 6 orang, kurang 1. Sebenarnya rencananya akan dibelikan kambing 6 ekor, tapi yang korban inginnya sapi begitu. Sementara orangnya masih 6 dan belum ada lagi yang nutup yang ke-7. Lalu ada satu lagi orang non muslim mengatakan biar saya yang nutup yang satunya. Jadi yang 6-nya muslim, yang 1 orangnya adalah non muslim. Bagaimana hukumnya? Nah, barangkali ada gambaran Pak ya. 6 orang muslim plus 1 orang, yaitu orang yang non muslim. Bagaimana Pak? Maka disinilah letaknya pengertian tadi bahwa kurban itu adalah menyembelih binatang kurban pada hari nahar dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka ibadah. Nah,
orang-orang non-muslim maka tidak sah ibadahnya. Karena semua ibadah dalam Islam itu harus memenuhi syaratnya, terutama adalah muslim, akil, balik. Terutama yang 3 poin ini harus selalu ada. Muslim, akil, balik. Ya. Kalau ada orang sholat dia tidak muslim, tidak sah sholatnya, tidak diterima oleh Allah. Harus menjadi seorang muslim dulu. Kalau ada orang puasa tidak muslim, tidak sah, tidak diterima puasanya. Nah, begitu pula seorang non muslim ingin ibadah kurban, ini ibadah. Karena tujuannya harus ibadah, maka harus muslim. Berarti ketika tidak muslim, maka tidak sah kalau itu dinilai dari sisi ibadah. Kalau tidak ibadah, terus masuknya ke dalam apa? Kategori hanya untuk mengambil dagingnya saja. Jadi nyembelih itu, saya ulangi, ada dalam rangka ibadah, yang kedua dalam rangka memang mengambil, akan mengkonsumsi dagingnya. Seperti penyembelihan di RPH, ya, rumah potong hewan, di RPU, rumah potong unggas, di pasar-pasar. Ini disembelih itu karena akan dimakan. Nah, ini tidak dimaksudkan untuk kurban, untuk ibadah. Maka orang-orang yang berkurban dan itu bukan orang muslim, maka dihukumi dalam rangka mengambil dagingnya saja. Ini pertama. Jadi yang 6 termasuk kategori ibadah, yang 1 hanya memanfaatkan dagingnya saja. Dalam hukum Islam begitu. Lalu sisi manfaat tentu tetap bermanfaat. Walaupun tidak diniatkan ibadah dan non muslim, kalau urun dagingnya tetap bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi yang menerimanya. Nah, namun yang dipertanyakan adalah sah atau tidaknya kurban tersebut. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ada beberapa pendapat, namun saya simpulkan saja, fokuskan diantaranya pendapat Ibnu Qudamah. Dan ini juga termasuk pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, bahwa kurban yang di dalamnya harus patungan dan tidak semuanya muslim, maka kurbannya tetap sah karena kembali ke niatnya masing-masing. Yang 6 niatnya kurban, Allah terima sebagai kurban, walaupun ada tambahannya dari yang non muslim, karena itu dihukumi sebagai sembelihan untuk mengambil dagingnya. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan tidak sah dengan alasan kan 1 ekor di situ bergabung, bukan beberapa ekor tapi 1 ekor. Tapi pendapat yang lebih rajih, lebih kuat adalah pendapat dari Ibnu Qudamah dan juga termasuk pendapat dari mazhab Syafi'i, bahwa korbannya tetap sah karena ibadah itu kembali ke niatnya masing-masing. Yang 6 sudah niat beribadah kepada Allah, maka insya Allah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari definisi itu penting, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini yang pertama, kasus yang muncul, bagaimana hukumnya kurban urunan, di situ ada non muslimnya 1. Yang kedua, berkaitan dengan pembiayaan, karena barusan juga pembahasannya tentang pembiayaannya. Bagaimana kurban jika dilakukan oleh anak-anak sekolah, satu sekolahan, ini juga yang sering. Ya. Jadi satu sekolah itu murid, guru, kepala sekolah, TU, tata usaha, satpamnya, yang punya kantinnya urunan. Bisa jumlahnya ratusan orang, urunan dengan sejumlah uang, kemudian dibelikan seekor sapi dan mengatakan ini kurban dari SMP negeri atau SMA negeri sekian, misalkan begitu ya. Bagaimana hukumnya? Apakah ibadah kurbannya sah atau tidak? Dan di sini tidak bisa kita mengatakan sah nggak sah, terserah Allah, sih nerima nggak nerima terserah Allah. Nah, hukum tidak bisa seperti itu, Pak. Ya. Sebagaimana orang yang melakukan amalan yang tidak diperintahkan Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau dalam hadis yang lain, keduanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza,
ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Hadis yang kedua sama juga senada, wa fil lafdhin, dalam lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ai mardudun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara kami, dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Fi amrina, dalam urusan kami maksudnya urusan agama. Kalau perkara baru urusan dunia bebas. Tapi ini fi amrina. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, urusan agama ini, yang tidak ada tuntunannya, maka dia ditolak. Dan sebagian ulama mengatakan kalau man ahdasa ini orang yang mencetuskan. Kalau man amila amalan, yang mengamalkannya, yang mengikutinya. Nasibnya sama, raddun ini sebenarnya bentuk masdar, tapi diambil dari kata, sebenarnya di pengertiannya adalah maf'ul, jadi mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang ketika diingatkan, Pak, panjenengan ngamalkan ini dasarnya dari mana? Adakah ayatnya, adakah hadisnya? Oh, yang penting api. Ya, yang penting api. Ya, ditanya dalil, tapi yang penting api. Api yang menurut siapa? Yo, menurut kiai, masuk kiai salah. Nah, itu salah lagi gitu ya. Masuk kiai salah. Kiai tidak maksum ya, tetap ada salahnya, termasuk saya. Nah, maka banyak orang mengatakan urusan diterima atau ditolak, kita juga nggak tahu. Jangan memvonis orang ditolak atau yang diterima. Nah, terus hadis tadi berbunyi raddun, jelas sekali. Ya. Nah, begitu pula dalam masalah ibadah. Ketika orang kurban urunan satu sekolahan, terus kita katakan, Pak, ini tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena dalam hadis jelas ada pembatasan jumlah maksimal patungan atau jumlah pembiayaan, jumlah orang yang membiayai satu kurban, yaitu untuk ibil atau unta adalah maksimal 10 orang dan sapi 7 orang. Kalau kambing harus 1. Ini jelas hadisnya ada, dan ketika itu Rasulullah bersama para sahabat sedang safar. Disebutkan hadisnya, kami sedang safar, kemudian kami patungan untuk ibadah kurban, dan Rasulullah menyampaikan bahwa untuk unta 10 orang maksimal, dan sapi 7 orang, kambing harus 1 orang dari sisi pembiayaan. Aturannya jelas. Nah, tapi ada orang yang, wah ini kan kurban, tapi urunan satu sekolah, maka ini sudah melanggar pakemnya. Sudah ada SOP-nya, aturannya. Tidak sembarangan dalam ibadah kurban, ada aturan mainnya. Apa enggak boleh? Ya, kalau niatnya sekedar tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak di sekolah, mungkin niatnya itu. Sampaikan kepada anak-anak, kita latihan ya untuk berkurban, tapi berkurban uang ini untuk kita urunan. Tapi ini bukan masuk kurban, kita sodakoh saja. Nah, ini harus ada penjelasan itu. Tapi selama ini tetap diistilahkan kurban. Dan ini yang perlu disosialisasikan, bahwa ibadah kurban ada aturan mainnya, ada pakemnya. Jadi kasus yang kedua, urunan sapi hanya maksimal 7 orang, tidak boleh lebih, dan unta adalah 10 orang, kambing 1 orang. Sehingga tidak boleh dalam satu keluarga suami istri patungan kambing. Harga kambing 3 juta, suami punya uang 2 juta, istrinya 1 juta. Ayo kita patungan ya, gabungan. Terus bagaimana solusinya? Ya, mending mudahnya adalah salah satunya ngasih kepada yang satunya. Suami ngasih ke istri, istri ngasih ke suami. Mas, sampean punya uang 2 juta, kayaknya kurang. Wis tak kasih wis ini 1 juta. Terus bagaimana dengan pahalanya? Pahalanya kurban adalah untuk yang berkorban dan untuk keluarganya, bahkan yang hidup maupun yang sudah meninggal. Masuk di sana. Ada nilai sodakohnya dengan ngasih uang kepada pasangan, dan nanti pahala kurbannya tetap dapat daripada patungan, jadi tidak sah. Tinggal akadnya saja yang dirubah. Ini poin yang kedua tentang sisi pembiayaan. Yang ketiga, berkaitan dengan pembiayaan, bagaimana kalau arisan kurban? Setiap tahun jedul, yang jedul harus kurban, urunan, bukan urunan ya, arisan. Apakah boleh kurban dari hasil arisan?
arisan sebenarnya sangat identik dengan hutang piutang ya, walaupun tidak 100% karena ada yang di situ jedulnya terakhir, dia nggak ngutang sama sekali. Yang paling banyak utangnya yang jedul pertama. Kalau orangnya ada 100 orang, masing-masing arisannya ada 100.000 ya. Maka orang pertama yang jedul, dia punya uangnya cuma 100.000, selebihnya adalah hutang. Nah yang terakhir dia tidak berhutang, dia nabung. Tapi kalau di total secara umum arisan itu adalah jenis hutang piutang. Yang ngutang satu orang atau yang jedul, entah satu atau dua orang dibagi. Yang menghutangi adalah anggota yang lain, gantian gitu. Itu namanya arisan. Pasti Bapak Ibu sudah paham tentang arisan ini ya, bagaimana sistemnya. Nah, ada orang yaitu arisan dengan perhitungan jumlah orang ini kalau mengumpulkan sejumlah uang bisa untuk beli hewan kurban, maka tahun ini si A, tahun depan si B, tahun depan lagi si C dan seterusnya. Apakah kurbannya sah dan boleh? Berarti kurang lebihnya disederhanakan, bolehkah berkurban dengan uang hasil ngutang? Itu ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ibadah yang melibatkan uang atau yang disebut ibadah maliyah. Ibadah maliyah seperti ibadah haji, ibadah umroh, termasuk kurban itu melibatkan harta, ada yang dikorbankan dari harta. Maka hukum asalnya itu hanya berlaku bagi yang memiliki kemampuan, yang punya kemampuan. Dengan kata lain, yang tidak punya kemampuan maka tidak terkena kewajiban atau anjuran tersebut. Harusnya selesai di situ. Kalau memang tidak ada uangnya, tapi ada uangnya harus arisan, berarti sebenarnya dia tidak mampu pada saat itu. Nah, tapi bagaimana hukumnya, boleh atau tidak, sah atau tidak? Maka para ulama beda pendapat, ada dua. Yang menyatakan secara tegas tidak boleh karena dia tidak mampu dan jangan memaksakan diri. Tapi yang lebih kuat, fleksibel, boleh ibadah haji, umroh, kurban dengan cara berhutang jika ada perkiraan dia mampu membayar hutang tersebut. Sudah ada gambaran uang untuk membayarnya. Ada orang punya gaji dalam sebulan 10 juta. Pengeluaran total setiap bulannya rata-rata 9 juta untuk istri, untuk anak-anak semuanya. Sehingga ada uang dingin, ya istilahnya duit adem 1 juta. Kalau dibelikan sapi tidak mungkin, kalau beli kambing mungkin masih anakan, belum masuk. 1 juta kok, bulan ini bulan Dzulhijjah cuma punya 1 juta. Sehingga dia tidak mampu membeli kambing yang memenuhi kriteria kurban. Lalu ada arisan. Misalkan 3 orang, wis saya bertiga saja, saya juga punya 1 juta jadi 3 juta. Sampean duluan, tahun depan nanti saya, orang ketiga. Nah, maka jika ada gambaran bahwa setiap bulannya saya kan punya uang nganggur 1 juta, maka silakan. Intinya ada gambaran bisa bayar. Jangan sewu diawur. Wis pokoknya urusan buri saya, penting utang saya. Yang seperti ini tidak masuk. Artinya bagi ulama yang membolehkan pun ada kriterianya, yaitu orang ini punya gambaran untuk membayar hutangnya tersebut. Nah, ini poin yang keberapa ya? Pertama, kurban non muslim. Yang kedua, dari segi pembiayaan urunan satu sekolahan. Kemudian yang ketiga, arisan kurban. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang sering muncul pertanyaan ini adalah tentang kriteria hewan kurban. Sampai hari ini masih ada yang meyakini bahwa hewan kurban yang disembelih itu wajib jantan. Wajib jantan. Maka menyatakan sesuatu itu wajib, harus, tidak bisa tidak, itu juga harus ada dalilnya. Sementara Rasulullah SAW tidak mensyaratkan binatang kurban itu harus jantan. Jadi boleh jantan ataupun betina, yang bencong tidak ada. Ya, ada nggak sapi bencong? Yang tahu cuma 2 itu saja. Kalau manusia ada, tapi kalau sapi saya tidak tahu. Karena nggak bisa membedakan wajahnya, ya sulit. Nah,
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun boleh jantan atau betina, bila ada pertimbangan lain maka diutamakan yang jantan. Ada pertimbangan, salah satunya adalah memperbaiki populasi binatang ternak. Nah, binatang ternak itu yang harus banyak kalau ingin berkembang, jantannya atau betinanya, Pak? Betinanya ya. Karena dalam dunia peternakan, sebenarnya dalam dunia manusia juga sama. Harus banyak betinanya. Ya Pak ya. Saya bahas sapi ini ya, bahas sapi. Dunia apa saja, sapi, unta, kambing, ayam, semua peternakan. Bahkan kalau di dunia ayam itu, ayam rata-rata saya pernah ternak ayam, ya pernah ternak ayam 2 tahun tapi ya, tidak lama. Secara umum perbandingannya itu satu jantan ngatasi 25 betina. Mampu. Itu kalau alami. Kalau yang inseminasi buatan IB malah satu jantan udah buat ratusan betina. Cuman kasihan ayamnya nggak merasakan enak gitu ya. Tapi nggak tahu waktu dikeluarinnya enak apa enggak. IB kan diurut dikeluarin spermanya jantannya. Bahkan kalau ayam tertentu yang memiliki kelebihan, ini ada di dalam dunia perayaman itu ada yang memiliki kelebihan tertentu. Ya. Maka bisa sampai 40 betina. 40 betina. Artinya dalam sebuah peternakan ada sekian populasi betina, katakanlah 100, dengan 5 jantan sudah cukup. Sehingga kalau diperbanyak jantannya malah kasihan. Nah, maka direkomendasikanlah diambil yang disembelih, dikurangi adalah yang jantannya, karena satu jantan cukup untuk sekian betina. Dan ini berlaku bagi binatang, bahkan juga termasuk tanaman seperti kurma. Kurma ini harus dikawinkan, tidak bisa alami dengan angin. Ya, serbuk sarinya harus dipercikan ke pohon kurma yang betina. Dan itu konon kabarnya, saya juga belum pernah nanam kurma ya. Kalau makan sering, tapi nanam nggak pernah. Itu satu pohon jantan itu untuk 30 batang pohon betina, itu sudah cukup. Nah, itu di dunia binatang dan tanaman. Kalau di dunia manusia silahkan dipikir sendiri ya. Kalau dibahas nanti khawatir salah paham. Harusnya sama juga ya, sama-sama makhluk Allah gitu ya. Nah, bukan berarti sama terus yang lanang-lanang dibeleh ya, saya kurang, enggak, beda lagi. Sapi ya, kita bahas sapi. Jadi kesimpulannya boleh jantan, boleh betina, tapi direkomendasikan ini demi untuk menjaga dari dunia peternakan, menjaga populasi ketersediaan stok sapi, sebaiknya diutamakan yang jantan. Apalagi ada pertimbangan, biasanya yang jantan itu dagingnya lebih bagus, yang betina itu banyak lemaknya biasanya. Ini silahkan. Ini tapi tidak berkaitan dengan hukum sah tidak sah ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat penting yang berkaitan dengan kepanitiaan. Karena masih sangat banyak yang melanggar dalam masalah ini. Saya minta waktu sedikit lagi tentang panitia. Ini tadi tentang urusan pribadi masing-masing. Sebenarnya masih banyak pembahasan bagaimana kurban untuk orang yang meninggal, bagaimana banyak. Tapi saya fokuskan dulu yang panitia. Sebagian kaum muslimin salah paham, meyakini bahwa panitia kurban itu identik dan disamakan dengan amil zakat, sehingga menamakan amil kurban. Ini sesuatu yang perlu diluruskan, bahwa dalam dunia kurban, ibadah kurban, tidak ada yang namanya amil kurban. Yang terjadi di zaman Rasulullah SAW adalah Rasulullah mewakilkan kurbannya kepada sahabat Ali diantaranya. Ketika Rasulullah kurban unta, beliau mewakilkan ibadah kurban tadi, penyembelihannya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, idealnya yang terbaik adalah yang menyembelih adalah yang berkorban. Itu idealnya, Pak. Usahakan saya, bapak-bapak belajar nyembelih.
Saya juga sama, masih nyembelih. Saya sudah pernah menyembelih seumur hidup cuma 2 ekor sapi. Itu pun masih belajar. Mau nggak belajar? Ya awali latihan nyembelih ayam, nyembelih kambing, terus sapi. Karena yang lebih utama yang berkurban yang menyembelih itu lebih bagus. Itu Rasulullah melakukannya. Tapi kalau mewakilkan itu dibolehkan. Jadi bukan kepada amil namanya, tapi wakil. Ya. Panitia kurban sama dengan wakil mudhohi. Ya, orang yang berkurban. Ini perlu digarisbawahi. Nah, wakil. Dan wakil ini nanti akan ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kalau salah dalam menempatkan posisi, jadi salah hukum juga. Ada pertanyaan, apakah seorang yang kita jadikan wakil dari kita berhak mengambil apa yang kita amanahkan? Misalkan begini, saya mau menyerahkan uang 1 juta kepada Pak Anang. Karena saya berhalangan, saya minta tolong diwakili oleh Bang Alek. Bang Alek, ini uang 1 juta, tolong sampaikan utuh kepada Pak Anang 1 juta. Nah, Pak Alek dalam hal ini adalah wakil. Tapi Ustadz, saya kesananya kan butuh bensin, butuh kopi, butuh nasi bungkus. Oh iya, ini saya tambahin. Tapi yang 1 juta harus utuh. Nah, apakah wakil ini boleh mengambil bagian dari yang 1 juta tadi atau harus menyerahkan semuanya? Idealnya harusnya adalah menyerahkan semuanya karena wakil. Kalau amil memang salah satu dari 8 asnaf penerima zakat masuk di dalamnya. Tapi kalau panitia kurban itu bukan amil tapi wakil yang mewakili mudhohir yang berkorban. Sehingga dia tidak berhak sedikit pun mengambil bagian khusus secara khusus dari binatang ternak atau binatang kurbannya. Tidak boleh mengambil bagian apapun kecuali bagian sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Wah, tapi kan yang kaum muslimin lainnya cuma menerima doang, sementara panitia sibuk dari pagi, bahkan dari berhari-hari, bahkan jauh hari sebelum hari H sudah nyari sapi, kulaan sapi ke bukan kulaan, belanja sapi ke sana ke sini, ngerawat sapi kambingnya, kemudian juga mendatangkan jagalnya dan tetek bengiknya. Masa nggak dapat bagian? Nah, maka yang lebih aman Bapak Ibu jamaah sekalian adalah karena itu sebagai wakil dan tidak berhak mengambil bagian, maka kalau ada upah justru lebih baik, dibayar mahal pun tidak masalah. Itu yang benar. Karena dari bagian tubuh binatang ternak apapun itu, apakah dagingnya, tulangnya, ekornya, kepalanya, kakinya, kulitnya, semuanya harus dibagikan. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh buat upah jagal termasuk upah panitia. Kalaupun ada upah dicarikan atau disiapkan dana operasional. Makanya panitia dari awal akadnya harus jelas. Urunan sapi Masjid Mujahidin per orang ya untuk 7 orang tadi 3,5 juta. Ya, 3,5 juta termasuk operasional. Apalagi dirinci 3 jutanya buat sapi, 500 ribunya untuk operasional dikalikan 7 orang. Operasional banyak Pak ya. Nyari sapi ya butuh ongkos, butuh makan di perjalanan, kemudian beli peralatan, beli pisau yang sudah mulai ya tidak bagus, kualitasnya harus beli yang baru, beli timbangan, beli kresek, kemudian tenaga yang dikeluarkan. Maka ini operasional. Boleh sebenarnya menggaji sebagaimana tadi Pak Alek sampaikan uang 1 juta saya ke Pak Anang, nanti saya tanggung buat transport sama lain-lainnya. Ini boleh. Tapi justru kalau bagian dari kambing, bagian dari sapi dijadikan upah bagi panitia, ada ambil bagian secara khusus, maka itu jadi tidak boleh. Sehingga perlu kita perhatikan pula bahwa banyak di antara panitia kurban itu setelah sholat Idul Adha kemudian langsung nyembelih 1 ekor kambing dan dimasak, dimakan panitia. Ya. Bagaimana solusinya supaya kan namanya orang panitia butuh makan? Maka yang pertama bisa dari dana operasional.
Bisa berupa 1 ekor kambing, ya dana operasional itu dirupakan seekor kambing, disembelih dimakan. Bisa juga dibelikan yang lainnya, panitia ngambil dana operasional untuk beli nasi padang, misalkan begitu. Ini solusi. Atau yang kedua, ada donatur yang menanggung, panitia tidak usah ngambil dari bagian hewan kurban, saya belikan 1 ekor kambing, nanti disembelih. Ini sedekah. Atau yang ketiga, boleh ngambil dari hewan kurban, tapi jangan dikhususkan panitia, untuk semuanya, panitia maupun kaum muslimin yang hadir, yang nonton, tetangga-tetangga sekitar dibagi. Nah ini paling mudah, paling aman. Jadi boleh bapak ibu ngambil 1 ekor, sembelih, dimasak, kemudian nanti dimakan panitia, dimakan oleh masyarakat sekitarnya, tapi bukan dikhususkan ini bagian panitia, yang tidak boleh yang itu, bagian khusus panitia. Panitia sebagaimana kaum muslimin yang lainnya dapat jatah juga silakan, termasuk yang matang juga silakan. Tetapi mengkhususkan ini khusus bagian panitia, ini melanggar aturan yang ada, karena panitia bukan amil tapi sebagai wakil. Seandainya harga 1 plastik daging itu hanya 100.000, kemudian panitianya malah dibayar 300.000, malah itu lebih baik, aman. Seandainya begitu. Apalagi sebagai relawan juga lah, tidak usah dibayar misalkan begitu, dapat pahala insya Allah. Jadi ini kasus banyak terjadi di mana panitia dianggap sebagai amil kurban lalu mengambil bagian dari binatang kurban tersebut, dan ini tidak boleh. Termasuk menjual bagian dari kambing walaupun hasilnya dibagikan kepada kaum muslimin. Seringkali orang berpikirnya ya, bukan aturan, bukan syariat, tapi menurut pikirannya lebih simpel. Ini ada kulit, ada kakinya, ada kepalanya. Wah, siapa yang mau merawat ini? Orang-orang sekarang itu kan enaknya tinggal mangan. Masa yang mudah-mudah harus ngerok bulunya, harus membakar, kan repot. Bagaimana kepala sapi segitu gedenya dipenceli? Banyak orang yang tidak bisa, tidak mampu atau malas untuk melakukan masak bagian-bagian tersebut. Nah, akhirnya yang dilakukan adalah seringkali sebagian panitia menjual bagian dari hewan kurban tadi, dan alokasinya macam-macam. Ada yang bilang ke saya, Ustaz, saya sebagai panitia, kulitnya itu kami jual, uangnya dimasukkan kas masjid. Kan bagus Pak ya, kalau bagusnya bagus ya, secara hitungan manusia. Tapi di situ ada bagian dari hewan kurban yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya, dialihkan ke yang lain, maka yang bagus menurut kita belum tentu benar. Maka ini tidak boleh. Atau sebagian dari anggota atau tubuh dari binatang tadi dijual, uangnya buat bayar jagal. Ada yang menjualnya atau justru jagalnya dikasih bayarannya berupa kulit atau kepala. Ini juga tidak boleh. Harus di luar binatang kurban tadi. Ada juga yang modelnya gini, jagalnya 700.000, gini aja Pak, bayar 500, yang 200-nya diambil dari kulitnya saya bawa. Ini masih banyak dilakukan oleh panitia-panitia kurban, dan itu tidak boleh, bahkan diancam dalam hadis Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit binatang kurban, maka tidak sah kurbannya, tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjual bisa kepada orang lain, bisa kepada jagalnya untuk bayarnya dan lain-lain, pokoknya memanfaatkan di luar yang seharusnya, maka ini tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Kan kalau dibagikan harus dipotong-potong, terus nanti nggak ada yang merawatnya. Maka gampang Pak, sebelum hari H didata beberapa orang dari yang berhak, terutama yang duafa ya, fakir miskin, didata. Disampaikan, bapak-bapak nanti pada hari H akan saya telepon, dan bapak mendapatkan jatah bagian dari sapi maupun kambing, selain dagingnya ada lebihnya, contohnya kulit, kepala, kaki dan lainnya. Nanti Pak Uya tunggu di telepon sama panitia. Nah, nanti panitia setelah selesai nyembelih di BTT, dipeceli, telepon orang-orang tadi, minta nomor WA-nya, telepon, Pak, ini akadnya saya serahkan buat jenengan, ya sudah menjadi milik jenengan. Kalau panjenengan tidak datang, saya jualkan, nanti uangnya buat panjenengan. Selesai masalahnya, sudah ada serah terima, baik via telepon atau diundang. Apalagi kalau mau diundang ya,
datangkan pengepul, datangkan juga yang berhak menerimanya. Kita sebagai panitia hanya menjembatani. Bapak Ibu, ini hak panjenengan nih kulitnya. Nah, kalau panjenengan tidak mampu mengolahnya dan sulit menjualnya, ini saya undang juga pengepulnya. Jenengan jual saja di situ. Nah, ini lebih baik lagi. Solusi selalu ada. Atau mudahnya lagi, bisa jadi ada yayasan, panti asuhan, panti jompo yang siap menampung karena mereka punya link untuk menjualnya dalam jumlah yang besar. Kita punya 20 ekor sapi kulitnya, kita kasihkan yayasan. Leng, Pak, saya serahkan untuk yang fakir miskin yang dikelola yayasan. Leng, kasihkan biar beliaunya yang menjualkan. Dan selesai juga. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Dulu Ali bin Abi Thalib menjadi wakil kurban Rasulullah SAW. Unta yang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dari satu orang, dari Rasulullah 100 ekor unta. Berapa miliar itu Rasulullah kurban waktu itu? 100 ekor unta diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan saya belum pernah membaca riwayatnya Ali bin Abi Thalib kerepotan jual kulit unta. Mudah dulu itu sudah. Banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, ini peringatan juga bagi para panitia kurban. Sebaiknya kita bersama-sama belajar lebih dalam lagi supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam aturan kurban, terutama bagi panitia-panitia kurban, dan masih banyak yang salah, baik dari sisi alokasi, termasuk juga dari sisi syar'i terkait penyembelihan. Masih banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan yang hangat dibicarakan, bagaimana hukumnya jagal yang tidak sholat, bagaimana banyak sekali. Maka ini semua membutuhkan ilmu, dan kita belajar dari hari ke hari harus semakin paham, semakin bertambah ilmunya. Bila ada yang kurang jelas, bisa konsultasi dengan para ulama yang memahami tentang fikih kurban. Ini saja hanya sebagian kecil dari pembahasan kurban karena terbatasnya waktu. Nggak ada pertanyaan? Ketentuan umur dari hewan kurban, artinya kriteria hewan kurban. Kalau unta itu kriterianya usia 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing dibagi 2. Unta minimal 5 tahun, sapi 2 tahun. Kalau kambing ada 2 kriteria. Kalau kambing gibas 6 bulan, kalau kambing Jawa 1 tahun. Sebenarnya yang termudah adalah istilah Jawanya sudah poel. Sudah ada giginya yang tanggal, ya. Itu sudah sah menjadi binatang kurban dari sisi usia. Hanya perlu ilmunya juga memilih kriteria binatang kurban. Jadi saya ulangi, kalau unta kriterianya adalah usia 5 tahun, sapi 2 tahun ke atas, kemudian kambing, kalau kambing Jawa 1 tahun lebih, kalau kambing gibas 6 bulan sudah masuk. Tapi mudahnya adalah dicek giginya. Sudah ada yang patah, poel, berarti sudah sah untuk binatang kurban. Dan tentu ada kriteria lainnya, diantaranya tidak boleh cacat. Apakah cacat itu berupa buta, dua-duanya atau sebelah, kemudian pincang, kemudian juga termasuk telinganya robek apa tidak. Nah, ini juga perlu dipelajari karena bagi panitia yang bertanggung jawab membeli dari hewan kurban tersebut. Karena terbatasnya waktu, mohon maaf, hanya sebagian kecil. Bila ada pertanyaan bisa di luar forum, baik secara offline maupun online, monggo. Bila saya bisa menjelaskan dan mampu menjawabnya, akan saya jawab. Bila tidak, saya carikan jawabannya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.